Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rasyidin Al-Fariji akan mempresentasikan studi value engineering pada proyek pembangunan gedung rumah sakit X di Surabaya. Yang pertama, pengertian. Value engineering adalah suatu teknik manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis, kreatif, dan usaha yang terorganisir yang diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu sistem dengan tujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Akan tetapi masih sesuai dengan batasan fungsional dan teknik yang berlaku sehingga hasilnya tetap menjamin keandalan suatu proyek atau produk tersebut. Lalu tujuan dari value engineering adalah untuk memperoleh suatu produk atau bangunan yang seimbang antara fungsi-fungsi yang dimiliki dengan biaya yang dikeluarkan dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu tanpa mengorbankan mutu dan keandalan. Tahapan dari value engineering yang pertama adalah tahap informasi, yaitu mengidentifikasi pekerjaan yang cenderung mengeluarkan biaya tinggi. Lalu yang kedua adalah tahap kreatif, yaitu mencari alternatif desain untuk konstruksi untuk mengurangi biaya. Yang ketiga adalah tahap analisis, yaitu membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif. Yang keempat ada tahap pengembangan, yaitu mengembangkan lebih lanjut hasil seleksi dan menetapkan satu alternatif dengan ranking tertinggi. Lalu tahap kelima ada tahap rekomendasi, yaitu mengidentifikasi pekerjaan yang cenderung mengeluarkan biaya tinggi. Data proyek. Value engineering ini dilakukan pada proyek pembangunan khusus rumah sakit X di Surabaya. Adapun data-data yang digunakan pada value engineering ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kontraktor pelaksana, antara lain yaitu rencana anggaran biaya, detail engineering design, dan rencana kerja serta syarat-syarat kerja. Yang pertama, tahap informasi. Biaya konstruksi pekerjaan dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang akan dilakukan. Analisa upah, harga alat, dan bahan juga disesuaikan berdasarkan lokasi suatu proyek dilaksanakan. Untuk biaya konstruksi pekerjaan struktur dan arsitektur proyek pembangunan gedung rumah sakit X di Surabaya disajikan pada tabel berikut. Untuk pekerjaan struktur, biaya yang dikeluarkan 28 miliar, 7. Lalu untuk pekerjaan arsitektur sekitar 14 miliar, 5. Dengan jumlah total sekitar 43 miliar. Lalu tahap informasi. Dilakukan analisis diagram Pareto pada kedua elemen tersebut, yaitu pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Berikut diagram Pareto pekerjaan struktur dan diagram Pareto pekerjaan arsitektur. Meninjau dari hukum Pareto yang menyatakan bahwa di dalam segala bidang, sebagian kecil 20% dari suatu total elemen pekerjaan mengandung persentase biaya yang besar. Lalu, hasil pengurutan pekerjaan berdasarkan biaya dari yang tertinggi hingga terendah didapat bahwa 80% dari biaya tertinggi dihabiskan untuk pekerjaan struktur, utama pada elemen struktur, dan item pekerjaan A, B, C, dan D pada elemen arsitektur, di mana notasi A, B, C pada elemen arsitektur secara berurutan adalah pekerjaan keramik lantai, plesteran dan acian, pekerjaan pasangan dinding, dan plafon. Berikut tabel analisis fungsi untuk pekerjaan arsitektur dan analisis fungsi untuk pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur memiliki nilai fungsi lebih besar dari 1, sehingga perlu dilakukan value engineering pada pekerjaan arsitektur untuk memperoleh biaya yang lebih efisien dari rencana sebelumnya. Tahap kreatif. Berikut tahap alternatif pekerjaan kreatif untuk lantai. Lalu alternatif pekerjaan plester acian. Selanjutnya ada pekerjaan pasangan dinding dan alternatif pekerjaan plafon. Selanjutnya tahap analisis.
Analisis ranking pada setiap alternatif bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan alternatif mana yang akan diterapkan. Pada proses analisis, menggunakan beberapa kriteria sebagai pertimbangan untuk menghasilkan jumlah nilai akhir setiap alternatif. Dalam menentukan bobot setiap kriteria dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Bobot sama dengan angka ranking dibagi jumlah angka ranking dikali 100. Berikut hasil pembobotan untuk setiap pekerjaan. Setelah melalui rangkaian tahapan pada fase analisis, setiap item pekerjaan yang terpilih untuk dilakukan value engineering telah memperoleh alternatif desain masing-masing. Alternatif desain terpilih merupakan alternatif terbaik yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi pada proses analisis metode 01. Untuk lebih jelasnya, hasil desain alternatif disajikan pada tabel berikut. Untuk item pekerjaan keramik lantai dengan desain existing lantai HT 60x60 X granito diganti dengan lantai HT 60x60 X niro. Lalu ada lantai keramik 30x30 X roman diganti menjadi keramik 30x30 X kia. Selanjutnya ada skirting 10x60 X granito diganti dengan skirting HT 10x60 X niro. Lalu step nosing 10x60 X granito diganti dengan step nosing 10x60 X pira. Untuk pekerjaan plesteran dan acian, desain existing plesteran 1:3 dan acian semen Portland diganti menjadi plesteran semen instan MU dan acian semen instan MU. Untuk pekerjaan pasangan dinding, desain existing menggunakan pasangan bata ringan tebal 10 cm dengan hasil value engineering yang tetap menggunakan pasangan bata ringan tebal 10 cm. Lalu untuk pekerjaan plafon dengan desain existing papan semen Eka board tebal 8 mm dengan rangka besi hollow diganti dengan elevan gypsum board dengan tebal 9 mm dengan rangka metal puring. Lalu pada tahap pengembangan, alternatif terpilih yang memperoleh ranking tertinggi pada tahap analisis dilakukan perhitungan biaya siklus hidup. Dalam perhitungan biaya siklus hidup, asumsi yang diperhitungkan selama life cycle cost setiap item pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya konstruksi, analisis harga satuan yang dilakukan disesuaikan dengan harga dasar berlaku pada saat alternatif disusun. Referensi yang dipakai pada penelitian ini diambil dari harga satuan pokok kegiatan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2021. Lalu untuk biaya desain penyesuaian produk perencanaan dengan kondisi di lapangan dengan batas maksimal 30% dari produk perencanaan yang didapat dari ketentuan spesifikasi teknis proyek. Jika lebih dari 30%, maka perencanaan tersebut termasuk perencanaan yang gagal. Maka diasumsikan besar persentase untuk biaya review adalah sebesar 15% dari biaya konstruksi atau setengah dari besar persentase yang ditetapkan. Selanjutnya tahap rekomendasi. Berikut perbandingan biaya pekerjaan keramik lantai dan perbandingan biaya pekerjaan plesteran dan acian. Yang berwarna oranye adalah alternatif. Selanjutnya perbandingan pasangan dinding dan perbandingan biaya pekerjaan plafon. Persentase penghematan biaya yang dihasilkan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan rekayasa nilai yaitu pada pekerjaan keramik lantai, plesteran dan acian. Pasangan dinding dan plafon akan disajikan pada tabel berikut. Untuk keramik lantai, biaya awal sekitar 5,3 miliar dan biaya alternatif sekitar 4 miliar. Plesteran acian dengan biaya awal sekitar 1,7 miliar dan biaya alternatif sekitar 1,5 miliar. Untuk pasangan dinding, biaya awal sekitar 1,6 miliar dan biaya alternatif sekitar 1,6 miliar.
Untuk pekerjaan plafon, biaya awal sekitar 1,5 miliar dengan biaya alternatif 1,2 miliar. Dengan total, untuk biaya awal adalah 10,3 miliar dan dengan biaya alternatif 8,5 miliar. Penghematan sekitar 1,8 miliar dengan persentase 4%. Lalu untuk biaya siklus hidup, untuk pekerjaan keramik lantai dengan biaya awal 6,1 miliar menjadi 4,6 miliar. Untuk pekerjaan plesteran dan acian sekitar 2,2 miliar dengan biaya alternatif 1,8 miliar. Untuk pekerjaan pasangan dinding, biaya awal sekitar 1,9 miliar dan biaya alternatif tetap 1,9 miliar. Lalu untuk pekerjaan plafon sekitar 1,7 miliar dengan biaya alternatif 1,3 miliar. Dengan penghematan 2,1 miliar sekitar 18%. Kesimpulan pertama, item pekerjaan dengan biaya tertinggi pada proyek pembangunan rumah sakit X di Surabaya perlu dilakukan value engineering. Value engineering dilakukan pada pekerjaan keramik lantai, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan pasangan dinding, dan pekerjaan plafon. Kedua, analisis fungsi item pekerjaan dengan biaya tertinggi pada elemen struktur utama dilakukan pada pekerjaan balok, slab, dan kolom. Sedangkan analisis fungsi item pekerjaan dengan biaya tertinggi pada elemen arsitektur dilakukan pada pekerjaan keramik lantai, plesteran dan acian, pasangan dinding, dan pekerjaan plafon. Kemudian, untuk perhitungan perbandingan, nilai cost per word pada masing-masing elemen diperoleh sebagai hal berikut. Untuk nilai cost per word elemen struktur utama sama dengan 1 dan nilai cost per word elemen arsitektur sama dengan 2,887. Sehingga yang memenuhi kriteria untuk dilakukan value engineering adalah item pekerjaan dengan biaya tertinggi pada elemen arsitektur. Ketiga, alternatif paling efektif yang dihasilkan untuk masing-masing item pekerjaan adalah sebagai berikut. A. Pekerjaan lantai HT 60x60 X-Tiro, lantai keramik 30x30 X-Kia, skirting HT 60x60 X-Niro, step nosing 10x60 X-Viva menggantikan lantai HT 60x60 X-Granito, lantai keramik 30x30 X-Roman, skirting HT 10x60 X-Granito, dan step nosing 10x60 X-Granito. Untuk pekerjaan B, yaitu untuk pekerjaan plesteran, digunakan plesteran semen instan mortar utama atau MU dan acian semen instan mortar utama menggantikan plesteran 1:3 dengan tebal 1,5 cm dan menggantikan acian semen Portland. Lalu C, pasangan dinding tebal 10 tetap menggunakan pasangan dinding tebal 10 cm. Lalu D, gypsum elephant tebal 9 mili dengan rangka metal puring menggantikan papan semen Ecalboard tebal 8 mili dengan rangka besi hollow. 4. Banyaknya persentase penghematan biaya proyek pada alternatif terpilih terhadap desain existing adalah 1. Penghematan biaya konstruksi adalah senilai 1,8 miliar atau sekitar 4% dari total biaya pekerjaan arsitektur dan struktur, yaitu 43 miliar. Kedua, penghematan biaya siklus hidup adalah senilai 2,1 miliar atau 18% dari total biaya siklus hidup, yaitu senilai 11,9 miliar. Terima kasih.